3, pemerintah, kemudian juga Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung ya untuk menjadikan hukum ya lebih manusiawi, lebih berkeadilan, bisa benar-benar terwujud. Di publik pun tahu mana yang batasannya namanya menghina maupun yang kritik. Dan sampai hari ini pun juga pemerintah sampai saat ini ya, saya rasa belum pernah ada satupun langkah yang diambil terkait dengan kritik. KUH pidana baru melonggarkan kriminalisasi terhadap warga negara dalam konteks mengkritik pejabat. Selamat malam, selamat tahun baru 2026. Semoga kebaikan terus bersama kita. Kado di awal tahun datang dari bidang hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP telah resmi berlaku 2 Januari lalu. Bersamaan dengan ini ada kekhawatiran terkait nasib demokrasi dan kebebasan berpendapat. Akankah nasib demokrasi tinggal nama? Inilah Satu Meja The Forum bersama saya, Yogi Nugraha. Sudah hadir di studio Kompas TV malam ini para narasumber yang saya hormati. Ada Bung Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Apa kabar, Bung? Baik, Bung Yogi. Indonesia Selamat. aman? Aman. Insya Allah. Mantap. Hadir juga Profesor Dr. Binsar M. Gultom. Terima kasih. Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Amin. Dan kalau kita ingat pernah juga jadi hakim kopi sianida. Betul? Siap. Selamat malam, selamat tahun baru, Prof. Terima kasih, Pak. Nah, lalu hadir juga Ketua Tim atau mewakili pemerintah pembahasan KUHAP dan KUHP, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Bapak Dahana Putra. Selamat datang, Bapak. Selamat datang dan selamat malam Pak Yogi. Aman? KUHP? Oh, aman, terkendali. Saya selalu. Dan yang tidak kalah penting adalah Pak Abdullah atau Gus Abduh, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKB. Kayaknya yang paling bertanggung jawab nih soal Bertanggung jawab sih enggak. Oh enggak, karena kan ini soal produk undang-undangan, produk politik ya. Iya. Politik. Oke, saya akan ke Bung Usman. Bung Usman, kalau dari amatan saya, Bung Usman yang paling keras lantang berteriak soal, oh iya pemberlakuan ini. Bicara soal ini bentuk sentralistik, ini wajah pemerintahan yang tidak akan memberikan kesempatan kepada masyarakat publik untuk berpartisipasi, memberikan kritik. Ini betul-betul amatan berdasarkan pasal per pasal yang ada di KUHP atau KUHAP atau pernah ada di masa di mana pemerintah yang otoriter dan kemudian nuansa itu ada kemungkinan besar akan terjadi lagi. Silakan Bung Usman. Bisa dua-duanya. Pertama tentu kita semua kan berharap bahwa hukum pidana dan juga hukum acara pidana ini jadi sebuah mahakarya Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah kita merdeka dari kolonial Belanda, maka kita punya hukum pidana yang baru, punya hukum acara pidana yang baru. Tentu itu satu harapan yang kita semua pegang. Tapi apakah memang isinya memerdekakan kita dari pasal-pasal warisan hukum Belanda? Nah, pertanyaan itulah yang menjadi tema sentral di dalam pembahasan kami. Nah, tadi Bung Yogi di awal membicarakan hukum pidana dan hukum acara pidana ini dalam konteks kebebasan berpendapat, dalam konteks demokrasi. Nah, ketika hukum acara pidana ini disahkan, Indonesia sudah dikategorikan sebagai negara otoritarianisme elektoral. Jadi bukan lagi negara demokrasi elektoral. Kita bisa baca Varieties of Democracy Index. Yang kedua, ketika hukum pidana itu disahkan, kita sudah berada dalam kemunduran demokrasi yang luar biasa. Salah satunya adalah kebebasan sipil. Nah, ciri-ciri dari pemerintahan yang otoriter adalah sempitnya ruang untuk kemerdekaan berbicara, kemerdekaan berpendapat, termasuk
Hukum acara ini terakhir disahkan di tengah pemenjaraan berbagai kalangan masyarakat, sebagian besar aktivis, sebagian hanya warga biasa seperti Laras Faizati yang tadi pagi saya hadiri sidangnya, hanya karena terlibat di dalam demonstrasi di bulan Agustus. Tuduhan-tuduhannya cukup serius, penghasutan untuk melakukan kekerasan, menyerang kantor kepolisian misalnya itu. Tapi setelah saya pelajari perkara-perkara itu, lemah sekali. Laras bukan siapa-siapa kalau dilihat dari sosoknya, niatnya tidak ada, ia hanya ekspresikan kekecewaan dia pada kematian Afan Kurniawan. Bahkan Bung Usman melihat bahwa jauh sebelum penerapan KUHP dan KUHAP ini sudah ada nuansa-nuansa represif. Sudah ada. Dan bulan Agustus kemarin itu contoh terakhir. Apakah pernah ada di masa reformasi penangkapan sebegitu banyak? YLBHI, LBH Indonesia itu mencatat 6.000 lebih orang ditangkap. Amnesty memverifikasinya setidaknya 4.600 sampai 4.700. Oke, tahan dulu sebentar Bung Usman. Saya akan ke Pak Dahana. Karena tadi Bung Usman mengatakan bahwa ada nuansa, ada koridor yang membatasi kebebasan, bahkan mengancam demokrasi. Saya mau ke Pak Dahana ini, mewakili pemerintah yang dalam statementnya Pak Menkumham dan Pak Menko Yusril mengatakan bahwa ini adalah Pak Menkum, saya ralat, Pak Menkum, ini adalah success story, perjalanan hukum yang lepas dari warisan kolonial. Sementara tadi Bung Usman menyatakan rasanya mengerikan sekali nih. Kalau diberlakukan, ya kan Bung? Gimana Pak Dirjen? Gimana Pak Ya, Dirjen? terima kasih Pak Yogi. Kita harus dukung Pak Ya, Dirjen. Pak Ya, Usman ya, luar biasa ya pandangannya. Jadi begini, pertama adalah ada 3 undang-undang yang dikepidana berlaku tanggal 2 Januari 2026. Oke. Ada KUHP dengan Undang 1 2023, ada KUHAP-nya 20 2025, dan juga terakhir putusan pidana nomor 1 tahun 2026. Jadi baru berlaku 2 Januari 2026. Oke. Nah, sebelumnya kita gunakan KUHP nasional yang peninggalan zaman Belanda. Jadi udah 108 tahun itu Indonesia menggunakan warisan Belanda. Nah, tentunya semangatnya adalah beda. Terkait deteren, retributif, ya terkait pemidanaan. Tapi dengan KUHP yang baru ini pendekatannya bahkan lebih maju, yaitu RJ, Restoratif Justice, dan itu pun diperkuat dengan di KUHP maupun di KUHAP. Inilah poin yang sangat strategis bahwa ada beberapa sisi terkait pemberlakuan KUHP itu. Pertama adalah produk dekolonisasi, kedua adalah harmonisasi, karena juga banyak regulasi instrumen internasional terkait HAM itu sudah diratifikasi maupun aksesi, dan juga salah satu poin adalah terkait demokratisasi. Inilah poin-poin terkait misi KUHP nasional. Nah, tentunya memang kalau kita cermati, dan sekarang pun juga KUHAP pun juga demikian. KUHAP ini salah satu adalah menjawab tentang kebutuhan hukum, di mana kalau Pak Usman lihat di lapas di rutan itu banyak sekali narapidana itu quote and quote yang harusnya mereka tidak perlu dipidana. Ya, contohnya adalah kasus-kasus kecil. Nah, dengan adanya KUHP, KUHAP itu ada restoratif justice. Ini satu ruang sangat baik untuk memberikan suatu suatu tanggung jawab kepada pelaku, ya, untuk diberikan suatu kesempatan untuk melakukan suatu perdamaian dengan para pihak, baik pelaku maupun korban. Ini suatu hal yang positif. Kenapa? Sebelum KUHAP ini berlaku, Pak, itu masing-masing instansi, baik kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung itu membuat suatu instrumennya. Ya, ada peraturan kepolisian, peraturan jaksa agung maupun juga Mahkamah Agung. Nah, satu sisi adalah hal ini juga ada suatu perbedaan pemahaman terkait RJ. Dan itu adalah dengan KUHAP ini pun juga sudah ada ketentuan terkait RJ. Bahkan juga alhamdulillah Pak, sudah ada RPP-nya khusus RJ. Dengan demikian ini akan menjadi satu landasan pada saat pelaksanaan putusan. Walaupun RJ ini kan ada batasan, Pak. RJ ini tidak berlaku untuk tindak pidana sifatnya serious crimes. Ada korupsi, ya, ada terorisme, narkotika masih ada, Pak. Bagi untuk penyalahguna dan pengguna, victimless. Jadi mereka diberikan ruang untuk Jadi justice. RJ itu berlaku untuk apa aja yang dikecualikan? Jadi ada suatu tindak pidana yang tidak bisa di-RJ-kan. Yang Apa aja itu, Pak Dirjen? Pertama adalah terorisme.
Terorisme. Narkotika penyalahguna masih bisa. Korupsi, ya itu nggak bisa. Terorisme dan keamanan negara maupun juga tindak pidana tentang seksual itu nggak Oke, bisa. Pak, sampai di situ saya coba bergeser. Artinya gini, ada yang lebih besar dalam kacamata yang lebih luas bahwa ada kekhawatiran bahwa KUHP dan KUHAP ini yang baru ini itu lebih mengedepankan, kan seharusnya hukum ini tidak hanya bicara soal ketertiban, tidak hanya bicara soal polisional dan sebagainya, tapi bicara soal prinsip keadilan, dan banyak sekali yang mengkhawatirkan soal itu. Pak Dhani bisa menjelaskan bahwa keduanya ini bisa sangat menjamin dan ada di atas prinsip keadilan, karena itu yang paling utama dalam sisi hukum. Ya, contoh gini Pak, di KUHP mengatakan apabila ada suatu perkara hakim, ada suatu dispute antara keadilan dan kepastian hukum, maka utamakan keadilan. Ini menjadi suatu norma yang sangat baik. Walaupun dirasakan suatu tindak pidana terjadi, tapi hakim merasa ini nggak perlu dilakukan suatu putusan pidana penjara, itu pun juga diberikan ruang seperti itu. Itulah. Saya akan ke mitra Pak Dirjen DPR. Ya, ini supaya publik tahu bahwa proses undang-undang ini kan ada dua pihak, dari pemerintah dan dari DPR. Gus Abduh, gimana Anda bisa menjawab, atau dalam konteks oke, saya nanti akan mengawasi, atau mungkin bisa proses bahwa DPR tidak mau dituduh menjadi bagian dari pencetus, pelaksana, atau mungkin juga pembuat undang-undang yang represif, yang menakutkan, yang tidak menjamin demokrasi. Oke, baik. Kalau dari kita DPR sih ya namanya Dewan Perwakilan Rakyat, ya kita dengarnya semua dari rakyat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, bagi saya KUHAP ini terobosan yang memang di mana rakyat ini bisa dapat keadilan. Rakyat bisa mendapatkan keadilan. Di bagian mana yang Anda bisa meyakinkan? Posisi wajib pendampingan hukum di semua proses hukum. Duluan nggak ada kewajiban itu. Kedua, pra peradilan diperluas lagi. Misalkan ada kriminalisasi, itu bukan hanya status tersangkanya yang bisa digugat di pra peradilan. Misalkan penggeledahannya tidak sesuai juga bisa, penyitaannya juga bisa diperapit. Itu KUHAP baru yang memang bagi saya betul ini prestasi untuk kita melepaskan diri dari undang-undang yang diciptakan oleh penjajah. Oke, dan sebagai anggota DPR, Anda akan mengawasi itu bersama-sama dengan kawan-kawan di Senayan, bahwa pelaksanaan KUHP dan KUHAP ini benar tidak justru merugikan masyarakat. Ya. Oke, saya ke Prof. Binsar. Prof, sebagai guru besar, sebagai hakim, pasti banyak sudah menelaah soal ini. Anda melihat apa yang paling concern? Karena kita bicara, hari ini kita bicara fokus ke mengancam demokrasi. Tentu juga nanti ada bagian lain. Ya, baik, terima kasih Pak Yogi. Saya mau berbicara sedikit dulu tentang berbagai problematik ya di dalam KUHP maupun KUHAP. Cukup banyak kalau mau ditelisik. Cukup banyak. Cukup banyak, tetapi ada kesan dan prinsip bagi kami penegak hukum ini, berikan undang-undang yang jelek, ya, asalkan aparat penegak hukumnya baik semua, kan itu. Tapi yang menggelitik terus di dalam catatan saya langsung masuk dulu ke persyaratan peninjauan kembali seorang hakim atau majelis hakim yang menerima suap atau hadiah itu dijadikan jadi bukti baru atau novum. Pertanyaan kepada pemerintah, produk daripada DPR dan pemerintah lah saya katakan ya, alasan itu kurang tepat bagi saya karena ada asas
res judicata pro habitate habitur. Putusan hakim tetap dianggap benar terkecuali dianulir atau dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Kalau memang ada hakim diduga nerima suap atau hadiah, Tangkap. periksa. Ya. Tangkap. Bila perlu ditahan, tetapi dengan KUHP baru sekarang sudah harus ada izin dari Ketua Mahkamah Agung, itu proposiat ya kepada pemerintah. Kalau dulu langsung. Prof, Ya. cukup dulu kekhawatirannya saya catat di segmen ini. Kita akan bahas nanti. Enggak, ini Setelah supaya ini. jangan Masih ada khusus yang novum khusus dan hadiah bagi novum itu. HIP. Iya. Oke, singkat aja. Ya, jadi kalau itu dijadikan jadi novum, kurang tepat saya katakan tadi, putusan hakim itu karena sudah kita prinsipkan tadi benar, itu hanya satu-satunya upaya hukum, bandingkah, kasasikah, atau peninjauan kembali. Jadi itu lebih bagus dikoreksi atau dicabut. Mungkin ini nanti menjadi alasan masuk judicial review ke MK. Lebih bagus dimasukkan yang pasal 263 huruf C di KUHP lama itu apabila ada pertentangan antara pertimbangan putusan hakim yang satu dengan yang lainnya bertentangan. Kalau itu bisa dimasukkan itu, tapi itu sudah dihilangkan. Oke, silakan. Baik, tahan dulu. Lalu bagaimana perkembangan KUHP dan KUHP di tengah pertentangan? Tadi di sini saya sudah banyak yang berbeda. Kita akan bahas setelah jeda yang satu ini.